Oke, berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi impuls dan momentum. Ya, oke. Nah, kita mulai. Ya. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah impuls dan momentum. Nah, kita lihat dulu definisinya di sini ya. Bahwasanya, jadi dalam hal ini momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Ya. Di sini dapat didefinisikan juga bahwa momentum itu adalah hasil kali, ya ini ya, massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu. Dan ini merupakan besaran vektor. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa momentum adalah merupakan besaran vektor. Ya. Oleh karena itu, nah, secara umum di sini kita lihat dirumuskan bahwa P momentum adalah massa dikali dengan V. V ini dia adalah kecepatan. Inilah besaran vektor, kecepatan besaran vektor. Jadi dia bisa kita lihat arah positif dan arah negatif. Umumnya dalam hal ini kanan arah positif, ke kiri arahnya negatif. Jadi kayak gitu. P adalah momentum dalam satuan Newton sekon. Nah, istilah Newton sekon itu juga memiliki satuan yang sama dengan kilogram meter per sekon. Nah, itu sama ya. Newton sekon itu adalah sama dengan kilogram meter per sekon. Sedangkan M adalah massa benda. Nah, ini kecepatan benda. Oke. Tentunya dalam hal ini umumnya dalam soal arah kanan dan kiri yang sering dipakai. Jadi biasanya ya kita pakai bahwa V akan bernilai positif jika bergerak ke kanan. Dan V bernilai negatif jika bergerak ke kiri. Tapi ini ya, positif negatif ini ya biasanya kita pakai ketika menganalisis bendanya itu lebih dari satu ya. Kalau bendanya satu ya udah kita anggap positif aja semua. Ya. Nah, misal kalau kita lihat ya. Jadi ada suatu benda gitu ya, misalkan ya kalau kita lihat pada materi momentum. Jadi misalkan ada benda bergerak dengan kecepatan V. Ini dia massa M, misalkan massanya itu adalah 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka ya momentumnya P adalah M dikali V ya. Tinggal kita kalikan seperti itu ya. Nah, massanya adalah 2 kg dikali 10 ya, meter per sekon. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 20 kg meter per sekon, atau istilah lainnya juga Newton sekon. Itu sama ya. Dari dalam satuan kilogram meter per sekon dan Newton sekon itu sama. Jadi itu yang kita pakai. Nah, di sini dia kan ke kanan gitu kan. Ya. Jadi dia positif. Kalau ke kiri ya oke, boleh kalau satu benda saja kita pakai positif. Tapi ketika kita analisis itu dia lebih dari satu benda, nah baru kita pakai yang ini. Ya, kapan dia positif, kapan dia negatif, yang ini. Ya, positif dan negatifnya ini kita pakai. Nah, itu dia tentang momentum. Selanjutnya impuls. Oke, sebelum kita menuju ke impuls ya, kita lihat momentum. Di sini ya di awal disebutkan bahwa ukuran kesukaran ya untuk ya kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Jadi kayak gitu. Jadi dia menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, kalau kita lihat jika kecepatannya sama dan masanya semakin besar, otomatis momentumnya akan semakin besar. Ya, jadi untuk menghentikannya juga semakin sulit. Jadi kalau kita perhatikan, mana yang lebih sulit untuk menghentikan sepeda motor yang bergerak dengan 10
meter per sekon dibandingkan dengan mobil truk yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, jadi dalam hal ini kalau mobil truk itu ya tentu masanya dalam ribuan kilogram ya, ton ya, mungkin 4 ton atau 5 ton. Itu dia. Tapi kalau sepeda motor ya palingan ratusan kilogram. Sebuah sepeda motor aja anggap dah oke, bisa kita asumsikan dia itu masanya adalah 100 kilogram gitu misalkan. Tambah ya pengendara dan penumpang, oke, lagi 100 kilogram. Berarti kan masa sepeda motor dan pengendaranya 200. Sedangkan mobil truk itu bisa sampai 5 ton. Nah, kalau dia kecepatannya sama-sama 10 meter per sekon, tentunya akan jauh lebih sulit menghentikan mobil truk ketimbang sepeda motor. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau ada kecelakaan, kalau yang terlibat itu adalah mobil truk, maka ya kerusakan yang dimunculkan akan jauh lebih besar ketimbang jika diakibatkan oleh sepeda motor. Nah, selanjutnya kita lihat impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Ya, ini atau gaya yang mengubah suatu momentum, gaya impulsif itu istilahnya. Nah, impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor. Ini juga ya. Jadi impuls juga merupakan besaran vektor. Jadi ada arah yang mana yang mengakibatkan dia. Besaran vektor ini gaya. Gaya ini dia adalah besaran vektor. Ini yang mengakibatkan bahwa impuls itu merupakan besaran vektor karena ada gaya. Dirumuskan I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls dalam satuan Newton sekon. Kemudian F adalah gaya impulsif dalam satuan Newton. Dengan delta T adalah selang waktu. Ya, selang waktu apa? Selang waktu gaya itu bekerja. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan ini, ya, jadi kalau kita lihat persamaan ini, bagaimana hubungannya dengan F? Ya, kalau kita lihat F sama dengan I per delta T. Jadi ini bahwa gaya itu adalah F. Ya, ini hubungannya ya, bahwa I per delta T. Di sini kita dapatkan. Ya. Jadi gaya sama dengan impuls per perubahan waktu. Nah, ini dia yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya nanti akan kita lihat hubungan impuls dan momentum. Nah, kalau di sini impuls pada grafik hubungan Ft. F ini adalah gaya, T adalah waktu. Ya, jadi F adalah gaya, sedangkan T adalah waktu. Ya, ini dia. F adalah gaya, T adalah waktu hubungannya. Nah, jadi dalam hal ini disebutkan ya. Jadi impuls adalah luas daerah di bawah grafik. Jadi kayak itu sederhananya. Ya, jadi impuls sama dengan luas daerah yang dibatasi grafik. Oke, yang dibatasi. Nah, oke. Jadi yang mana? Ini dia. Nah, ini. Ya. Kalau ini dia di atas T, ini dia bernilai positif. Ya, ini segini nih. Kemudian yang di bawahnya ini gimana? Negatif. Karena apa? Karena ini besaran vektor. Jadi yang ini kan 0 ya, ini 0, maka ini gayanya ini bernilai positif, sedangkan yang di bawah ini bernilai negatif. Itu yang mengakibatkan yang di atas sumbu T bernilai positif, impulsnya yang di bawah bernilai negatif. Nah, terus mungkin kalian akan bertanya, terus kalau kayak gini bagaimana cara kita menghitung luasnya? Nah, praktisnya dalam soal itu gambarnya tidak seperti ini ya. Biasanya dia lebih mudah. Mungkin bisa menyerupai trapesium, bisa juga menyerupai segitiga. Itu yang umum. Ya, bisa juga persegi. Jadi kalau kita lihat grafiknya, oke, seperti ini. Nah, sorry ya, agak kurang lurus. Ini adalah F dan ini adalah T waktu. Nah, jadi grafiknya kalau kita lihat, nah, bisa aja seperti ini.
Jadi ini datar. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah menyerupai bangunan trapesium. Nah, jadi kalau kayak gini ya udah, impuls sama dengan luas trapesium. Gimana luas trapesium? Nah, ini dia adalah setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, yang mana sisi sejajarnya? Jadi kalau kita lihat yang merupakan sisi sejajarnya adalah ini. Ini sisi sejajar. Sedangkan tingginya adalah ini. Kita bisa lihat di sini ini berapa tingginya. Ini adalah tinggi. Oke, jadi inilah tingginya. Ini jumlah sisi sejajar. Nah, jadi kayak gitu. Bisa juga bangunnya berupa segitiga. Nah, tergantung itu dalam soal. Tapi umumnya yang paling sulit itu adalah bangun berupa trapesium. Ini yang sering dilupakan persamaan luasnya. Itu dia impuls. Nah, kita lanjut. Hubungan momentum dan impuls. Nah, momentum, secara umum momentum dan impuls itu dikatakan bahwa momentum merupakan perubahan impuls merupakan perubahan momentum ya. Jadi dapat dikatakan impuls itu dia adalah sama dengan perubahan momentum. Sehingga dapat dirumuskan ya seperti ini ya. Ini bahwa I sama dengan delta P. Kenapa? Ya ini I sama dengan delta P itu adalah P2 min P1. Kalau kita jabarkan seperti apa? Ini belum dijabarkan ya. Jadi I P2 itu yang mana? P2 itu adalah M kali V2. P1 nya adalah M dikali V1 ya. Untuk benda yang sama masanya pasti tetap. Yang mungkin berubah adalah kecepatannya. Jadi M P2 dikurang M kali V1 karena masanya diasumsikan tetap. Jadi impuls dapat kita tuliskan itu dia adalah M dalam kurung V2 dikurang V1. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita kembali lagi bahwa impuls itu apa? Impuls itu F kali delta T. Jadi kalau kita jabarkan F dikali delta T sama dengan M V2 min V1. Nah, jadi seperti ini. Sehingga, nah ini kembali persamaan ini ya kalau kita lihat. Jadi F itu gimana? Kalau kita lihat nih, F sama dengan M dalam kurung V2 min V1 itu adalah delta V ya, per delta T. Ini yang umum ya kita pakai. Nah, apa indikasi dari persamaan ini? Indikasi dari konsekuensi ya, bukan indikasi. Konsekuensi dari persamaan ini menunjukkan bahwa gaya yang dihasilkan itu berbanding terbalik dengan waktu, dengan delta T. Jadi delta T itu dia kalau kita lihat, jika delta T-nya semakin kecil maka F-nya semakin besar. Jika delta T-nya semakin besar, F akan semakin kecil. Nah, ini contoh sederhananya, bandingkan ketika kita jatuh dari ketinggian 1 meter. Bandingkan dengan apa? Nah, ketika kita jatuh di atas ketinggian 1 meter, jika di bawahnya itu adalah kasur spring bed gitu ya. Jadi kasur pier ya. Jadi spring bed atau kasur angin gitu misalkan. Nah, itu ketika kita terjatuh di kasur itu delta T-nya sangat besar. Delta T-nya sangat besar maka F-nya akan menjadi kecil. Nah, jika delta T-nya besar, F-nya kecil, otomatis ya rasa sakit yang kita rasakan ya tidak terlalu besar. Karena F inilah yang menunjukkan mengakibatkan rasa sakit itu gaya. Efek dari gaya itu kehancuran rasa sakit, nah ya, kayak gitu dia. Ya. Patah. Nah, itu adalah akibat dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jika kita jatuh dari ketinggian 1 meter dan di bawahnya adalah kasur, maka delta T-nya pasti besar. Waktu kontak kita dengan kasur itu lama karena jadi F-nya ini akan menghasilkan
nilai yang kecil, F-nya nilainya kecil. Nah, bedanya jika kita jatuh dari ketinggian 1 meter dan ternyata di bawahnya itu adalah lantai keramik. Jika ketinggian 1 meter, lantainya keramik di bawah, berarti delta T-nya ini akan sangat singkat. Tepak gitu ya, langsung. Meskipun kita bentuknya diam langsung gitu kan. Nah, kalau udah diam ya itu bukan waktu berkontaknya. Waktu kontaknya adalah ketika langsung menghantam keramik. Jadi delta T-nya sangat singkat. Delta T sangat singkat berarti F-nya akan menjadi sangat besar ya. Jadi delta T sangat singkat, F-nya menjadi sangat besar. F sangat besar, maka rasa sakit yang kita rasakan akan menjadi besar sekali. Ya, jadi itu dia. Itu konsekuensi dari persamaan ini. Begitu juga dengan pertandingan tinju. Kenapa harus memakai sarung tinju? Tujuannya agar delta T-nya besar, F-nya kecil. Kenapa kita mengendarai sepeda motor pakai helm? Untuk memperbesar delta T ketika terjadi benturan. Nah, jadi kayak gitu. Sama juga penggunaan airbag pada mobil ya. Oke, itu dia terkait hubungan impuls momentum. Nah, selanjutnya kita lihat hukum kekekalan momentum. Nah, pada hukum kekekalan momentum di sini ya, yang dibahas adalah pertama hukum kekekalan momentum linear. Itu dapat dirumuskan melalui kejadian berikut. Nah, misal ada dua buah benda, M1 bergerak ke kanan dengan nilai V1, M2 bergerak ke kiri dengan V2-nya. Nah, jadi kalau kayak gini ya, misal, jadi ini kalau kita lihat ya, V1-nya ini dia memiliki nilai misalkan saja 10 meter per sekon. Nah, kalau ini adalah misalkan 5 meter per sekon. Berarti dalam hal ini diketahui gitu ya, kalau kita lihat diketahui berarti V1 sama dengan ya kita pakai 10 meter per sekon, sedangkan V2 nya berapa? Ya, min 5 meter per sekon karena arahnya ke kiri. Jadi kayak gitu. Nah, sehingga sigma P ini awal ya, sigma P awal itu adalah M1 V1 plus M2 V2. Nanti V2 nya masuknya negatif, bukan positif kayak gini. Meskipun dalam gambar ini dia tidak diberikan tanda negatif, tetapi arah ke kiri ini udah menjelaskan bahwa dia itu nilainya negatif. Itu perlu kita perhatikan, dia nilai negatifnya itu kita masukkan ya. Nah, jadi kita dapatkan sigma P awal itu adalah sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2. Nah, jadi kita akan dapatkan F2 sama dengan ini ya. Oke, ini akan ada gaya tumbukan ya. Ini F2 dan ada F1. Dah, sehingga perubahan momentum pada benda 2 sama dengan minus perubahan momentum pada benda 1. Nah, sehingga akhirnya gimana? Ini akhir. Ya, aksen ini. Ini dalam keadaan akhir. Itu dia akan menjadi M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, tapi belum tentu ya, nanti setelah tumbukan itu yang mula-mula benda 1 kanan, benda 2 ke kiri, setelah tumbukan benda 1 menjadi ke kiri, benda 2 menjadi ke kanan, belum tentu seperti ini. Tergantung jenis tumbukannya. Ini adalah hanya salah satu contohnya. Ya, bentuknya seperti ini. Akhir. Sehingga nah, suatu benda atau sistem dapat memiliki kekekalan momentum ini tanpa pengaruh luar jika sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Ya, jumlah momentum awalnya adalah sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, awalnya adalah M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Nah, ini dia. Masih banyak lagi contohnya ya. Nah, nanti bisa kita lihat. Misalkan contohnya adalah pada senapan ya, senapan. Nah, ini juga berlaku pada senapan. Tentunya yang ditinjau adalah senapan dan peluru. Misalkan saja ini adalah senapan, M1 V1 nya senapan, M2 V2 nya peluru. Tentunya dalam hal ini di keadaan awal ya, senapan dan peluru belum bergerak. V1 0, V2 nya juga 0. Yang ada hanya ini.
Jadi bisa kita substitusikan nanti akan lebih jelas kita lihat di contoh soal ya. Oke, untuk penjabaran materi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nah, nanti silakan dilihat di video berikutnya, itu ada contoh soal impuls dan momentum.